Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our honorable lecturer Mrs. Tiara Triana, STMC, and all of the participants. Halo, apa kabar kawan-kawanku yang cantik-cantik dan ganteng? Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Adapun tujuan kami hari ini ialah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami agar dapat memenuhi tugas besar mata kuliah bata tahan api dan terak. And we will to present our presentation about study cases, terak and refractory PT Timah TBK. Please have a seat. Next. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bagas Julianto dengan NIM belakang 90, Diva Deza Aulia dengan NIM belakang 34, Zulfan Aditya dengan NIM belakang 111, dan saya sendiri yaitu Raifa Emily Rahman dengan NIM belakang 48. Next. Nah, outline hari ini yaitu didahului dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan, dan akan ditutup dengan kesimpulan. Next. Baik, latar belakang. Timah merupakan logam yang memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat dapat ditempa, tidak mudah terkorosi sebagai unsur paduan dan digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan korosi. Mineral pembawa timah yaitu kasiterit. Saat ini proses untuk mendapatkan logam timah dari biji timah yaitu dengan proses pirometalurgi. Proses pirometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dari mineral pada temperatur tinggi. Pada ekstraksi biji timah di PT Timah TBK menggunakan metode pirometalurgi dengan tandur reverberatori memerlukan 2 kali tahap peleburan. Peleburan tahap pertama menghasilkan timah kasar dengan kandungan timah kurang lebih 99% dan terak pertama dengan kandungan timah kurang lebih 20%. Peleburan kedua menghasilkan hard head dengan perbandingan timah dan besi yang hampir sama, dan terak kedua dengan kandungan timah kurang lebih 3%. Next. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bahan baku yang diperlukan dalam proses peleburan dan produk akhirnya di PT Timah TBK. Yang kedua, mengetahui secara teoritis proses pengolahan timah dari biji menjadi produk di PT Timah TBK. Yang ketiga, mengetahui secara komprehensif terak yang dihasilkan di proses peleburan timah PT Timah TBK. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui secara komprehensif refraktori yang digunakan di reverberatory furnace PT Timah TBK. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses produksi, di mana yang pertama yaitu ada proses pengolahan mineral timah. Proses ini sendiri bertujuan sesuai dengan namanya, yaitu meningkatkan kadar kandungan timah, di mana biji timah diambil dari dalam laut atau lepas pantai dengan penambangan atau pengerukan pengerukan. Setelah itu dilakukan pembilasan dengan air atau washing, kemudian diisap dengan pompa. Selanjutnya yaitu ada proses pre-smelting, di mana setelah dilakukan proses pengolahan mineral, dilakukan proses pre-smelting, yaitu proses yang dilakukan sebelum dilakukannya proses peleburan. Misalnya proses preparasi material, pengontrolan, dan penimbangan sehingga untuk proses pengolahan timah akan efisien. Yang ketiga ada proses peleburan. Ada 2 tahap di mana proses peleburan ini dilakukan di unit metalurgi PT Timah Persero TBK. Yaitu yang pertama ada tahap 1 yang menghasilkan timah kasar dan slag atau terak. Yang kedua ada tahap kedua yaitu peleburan slag sehingga menghasilkan hard head dan slag 2. Proses peleburan sendiri ini berlangsung selama seharian atau 24 jam. Selanjutnya ada proses refining atau pemurnian. Proses pemurnian dilakukan disesuaikan dengan jenis material yang dihasilkan oleh proses peleburan. Selanjutnya ada pencetakan terakhir, di mana pencetakan ini dilakukan secara manual dan otomatis. Peralatan pencetakan secara manual dan otomatis adalah smelting kettle dengan kapasitas 50 ton. Next.
Nah, spesifiknya sendiri di proses pengolahan mineral timah ini ada beberapa step. Yang pertama itu melalui step washing atau pencucian. Pencucian timah dilakukan dengan memasukkan biji timah ke dalam ore bin yang berkapasitas 25 drum per unit dan mampu melakukan pencucian 15 ton biji per jamnya. Cuci dengan menggunakan air, tekanan, dan debit yang sesuai dengan umpan. Selanjutnya ada proses screening atau sizing, pemisahan berdasarkan ukuran dan uji kadar. Biji yang didapatkan dari hasil pencucian pada ore bin, lalu dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran dengan menggunakan alat screen. Selanjutnya ada pemisahan berdasarkan berat jenis, di mana proses pemisahan ini menggunakan alat yang disebut dengan jig hearts. Biji timah yang memiliki berat jenis lebih berat akan mengalir ke bawah, yang berarti kadar timah tinggi, sedangkan sisanya yang berkadar rendah, yang juga berarti mengandung pengotor atau pengganggu lainnya seperti kuarsa, zircon, rutile, siderite, dan sebagainya akan ditampung dan akan dialirkan ke dalam trapesium G-Cuba. Selanjutnya ada pengolahan tailing. Tailing timah diolah kembali untuk diambil mineral bernilai yang mungkin masih tersisa dan di dalam tiling tersebut atau buangan. Lalu selanjutnya ada proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan di dalam rotary dryer. Prinsip kerjanya adalah dengan memanaskan pipa besi yang ada di tengah-tengah rotary dryer dengan cara mengalirkan api yang didapat dari pembakaran dengan menggunakan bahan bakar solar atau batu bara. Lalu selanjutnya ada klasifikasi, di mana biji-biji timah selanjutnya akan dilakukan proses klasifikasi, yaitu diantaranya ada klasifikasi berdasarkan butir dengan screening, klasifikasi berdasarkan sifat konduktivitas dengan high tension separator, dan yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan sifat kemagnetannya dengan magnetic separator. Dan yang keempat, klasifikasi berdasarkan berat jenis dengan menggunakan alat seperti shaking table, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ialah ada pemisahan mineral ikutan, di mana biji timah yang memiliki nilai atau value yang terbilang tinggi seperti zircon dan monazite akan diambil dengan mengolah kembali biji timah hasil proses awal pada ambang plant, mula-mula biji diayap dengan vibrator listrik. Next. Raw material dan produk. Pada peleburan pertama, raw material yang digunakan yaitu batu kapur, kasiterit, dan antrasit yang menghasilkan krutin dan trak 1. Peleburan kedua yaitu menggunakan raw material batu kapur, kasiterit, dan antrasit yang menghasilkan timah besi dan trak 2. Adapun kasiterit sendiri yaitu mineral utama timah dengan rumus SnO2 berbentuk kristal dengan permukaan mengkilap sehingga tampak seperti batu perhiasan. Kasiterit merupakan mineral utama penghasil logam timah. Kasiterit ditemukan dalam 2 jenis lapisan, yaitu lapisan atau retakan di batuan granit atau batuan di sekitarnya, dan lapisan sedimen aluvial bersama-sama dengan mineral berat lainnya dalam bentuk pasir. Kemudian adapun batu kapur, yaitu batu kapur dalam proses peleburan timah berfungsi sebagai flux atau bahan pengikat kotoran harus mengandung CaO yang tinggi dengan kandungan unsur lainnya rendah. Kemudian untuk antrasit, yaitu pada proses peleburan timah dibutuhkan reduktor atau bahan bakar agar dapat dilakukan proses peleburannya, yaitu antrasit sendiri. Nah, dapat dilihat tabel pertama yang di atas yaitu kandungan unsur dalam antrasit yang harus memenuhi syarat. Yang pertama ada fixed carbon dengan 78% itu minimal, dan ash 8% yaitu maksimal, total moisture 7%, volatile matter 5%, sulfur 1%. Kemudian kandungan unsur dalam batu kapur dapat dibaca sendiri pada PPT. Kemudian ada produk yang dihasilkan. Berikut adalah produk timah yang dihasilkan dan siap untuk dipasarkan digolongkan berdasarkan brand. Yang pertama ada Banka LL 50 ppm dengan kadar persen SN minimal 99,94 dan kadar persen PB max 0,0050. Kemudian Banka 99,99 atau Fornin kadar persen SN minimal 99,99. Kemudian Banka LL 100 ppm kadar persen
kadar persen SN minimal 99,93 dan kadar persen PB maksimal 0,01, kemudian bahan KL 2000 dengan kadar persen SN minimal 99,92 dan kadar persen PB maksimal 0,02. Kemudian bahan K, kadar persen SN minimal 99,91 dan kadar persen PB maksimal 0,03. Kemudian ada mentok, kadar persen SN minimal 99,9 dan kadar persen PB maksimal 0,03. Next. Selanjutnya, kami akan membahas properties dan karakteristik timah pada PT Timah Tbk. Tin slag memiliki titik lebur sekitar 1150 hingga 1200 derajat Celcius. Memiliki viskositas yang tinggi dengan densitas 3,76 kg cm kubik. Tegangan permukaannya 300 sampai 500 Dyne per cm dan basisitasnya sekitar 0,45 sampai 0,60. Dengan nilai basisitas seperti itu, maka bisa dikatakan truk yang dihasilkan adalah asam. Penambahan flux seperti batu kapur akan menaikkan nilai basisitasnya sehingga menjadi lebih basa. Hal ini diperlukan karena kandungan SiO2 yang berlebih bisa menurunkan fluiditas teraknya. Hal ini tidak diharapkan karena akan mengganggu proses tapping terak. Adapun berikut fungsi terak yang bisa dibaca sendiri. Next. Pada slide ini akan dibahas komposisi slag 1 dan slag 2. Slag 1 yang merupakan hasil peleburan konsentrat timah antrasit sebagai reduktor dan bahan bakar, dan selanjutnya batu kapur sebagai flux. Adapun berikut komposisinya. Selanjutnya terak 2 yang merupakan hasil peleburan terak 1 yang masih mengandung Sn dan Fe. Pada terak 1, basisitas yang diperoleh adalah 0,47 dengan perbandingan Fe per Sn sekitar 1,40. Pada terak 2, basisitas yang diperoleh adalah 0,45 dengan perbandingan Fn Se itu sama dengan 1,40. Hal ini dikarenakan Sn yang ada di terak 1 sudah direcovery kembali pada terak 2. Next. Berikut ini adalah diagram Turner sistem SiO2 CaO FeO. Pada terak 1 didapati fasa wollastonite dengan titik leburnya 1150 derajat Celcius, dan pada terak 2 yaitu tridimit dengan temperatur 1200 derajat Celcius. Next. Adapun byproduct dari tin slag. Yang pertama itu ada logam tanah jarang seperti lanthanum La, cerium Se, praseodymium Pr, dan neodymium Nd yang bisa diekstrak kembali dari terak dari timah ini. Yang kedua yaitu terak timah ini bisa digunakan sebagai agregat atau split di beton. Next. Kemudian ada refraktori, di mana refraktori adalah bahan tahapan panas yang digunakan di hampir semua proses yang melibatkan suhu tinggi dan lingkungan korosif, yang biasanya digunakan untuk mengisolasi dan melindungi tungku. Menurut standar komposisi, terdapat 3 jenis refraktori, yaitu refraktori asam, di mana mengambil silikon oksida sebagai komposisi utamanya, serta dapat menahan erosi asam. Yang kedua ada refraktori netral. Refraktori netral menggunakan aluminium oksida, kromium oksida, atau karbon sebagai komposisi utamanya, yang dapat menahan erosi asam dan basa. Kemudian ada refraktori basa atau basic. Refraktori basa menggunakan magnesium oksida dan kalsium oksida sebagai komposisi utamanya, yang dapat menahan erosi basa. Kemudian ada karakteristik dari refraktori, yaitu dapat menahan suhu tinggi, menahan korosi, menahan abrasi dan erosi, mempertahankan stabilitas dimensi pada suhu kerja, mempertahankan siklus termal yang berulang, mempertahankan perubahan suhu secara tiba-tiba, dan menyimpan panas di dalam sistem. Next. Next. Adapun fungsi dari refraktori yaitu sebagai produksi, di mana digunakan sebagai proteksi seal terhadap hot gas, solution, katalis, dan lain-lainnya.
yang mampu memperlihatkan perlindungan sempurna yang nantinya akan memberi kualitas refraktori yang lebih maksimal. Yang kedua itu dapat melakukan produksi reduksi. Fungsinya menarik dari refraktori adalah salah satunya dapat melakukan proses reduksi. Dalam eksperimen tertentu, proses reduksi sangat penting dalam refraktori karena mampu memaksimalkan semua potensi hingga fungsi terbaik dalam sebuah konstruksi. Yang ketiga itu dapat menjaga kestabilan temperatur, di mana menjaga kestabilan temperatur di dalam eksperimen tersebut yaitu contohnya mampu bertahan pada perubahan suhu yang mendadak. Kemudian dapat menghemat panas, di mana fungsinya itu sebagai menghemat panas sehingga dalam proses penurunan suhu tidak terlalu cepat karena dilakukan secara perlahan. Selain itu, faktor yang berpengaruh pada kekuatan refraktori yang pertama adalah komposisi kimia atau mineral bahan. Pada keadaan bahan mentah, komposisi kimia tidak sama bila dibandingkan saat benda dibakar, karena pada kondisi temperatur tinggi terjadi reaksi kimia. Yang kemudian ada sifat fisis bahan. Sifat fisis bahan itu meliputi ukuran dan bentuk, tekstur permukaan, porositas, koefisien ekspansi termal, dan daya adhesif ikatannya. Yang ketiga itu ada cara penyiapan pembuatan bahan. Cara penyiapan dimulai dari penentuan distribusi dan ukuran partikel, jumlah air yang ditambahkan, perbandingan bahan yang ditambahkan seperti zat pengikat, proses pencampuran, dan lamanya waktu pencampuran. Kemudian adalah cara pembuatan bahan. Benda yang dicetak dengan menggunakan mesin umumnya akan lebih kuat dibanding dengan pencetakan manual. Benda yang dibuat dengan proses, di mana proses kekuatannya bergantung pada kuat tekan dan arah penekanannya. Kemudian ada kondisi pengeringan. Pengeringan yang dilakukan secara perlahan dimaksudkan agar air dapat keluar dengan kecepatan yang merata pada seluruh benda tanpa menimbulkan retakan. Kemudian yang terakhir ada kondisi pemanasan atau pembakaran, di mana benda yang dibakar umumnya akan lebih kuat dibandingkan benda yang dikeringkan. Hal ini tergantung pada sifat dan jumlah bahan pengikat yang dihasilkan selama pemanasan. Next. PT Timah menggunakan tungku tanur sebagai alat untuk proses peleburannya, di mana PT Timah itu menggunakan refraktori. Materialnya adalah fire brick, di mana propertinya itu adalah termosopression yang baik, konduktivitas termal yang rendah, 30% sampai 40% alumina mineral dengan kandungan alumina oksida yang tinggi, seperti bauxit, bispor, dan juga kyanit. Yang kedua ada fire clay. Properti fire clay sendiri adalah ekspresi termal yang baik, konduktivitas termal yang rendah, gravitasi spesifik rendah, panas spesifik rendah, serta kekuatan yang rendah pada suhu tinggi. Dan juga kadar aluminanya ada 25-45% dan titik lebur lebih tinggi dari 1600 derajat Celcius. Yang terakhir menggunakan material refraktori clay, di mana propertinya tersendiri adalah konduktivitas termal yang rendah, koefisien ekspansi linear rendah, ketahanan keju termal yang baik, serta resisten terhadap asam yang baik. Dan juga mengandung 30% sampai 48% alumina, 50-60% SiO2, suhu refraktorinya sekitar 1580 sampai 1750 derajat Celcius, dan juga RUL-nya antara 1250 sampai 150 derajat Celcius. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke penutup. Next. Didapatkan kesimpulan dari semuanya, yaitu yang pertama adalah bahan baku yang digunakan pada proses peleburan timah, yaitu adalah kasiterit, batu bata, antrasit, dan batu kapur. Produk yang dihasilkan adalah tin ingot dengan kadar SN hingga 99,99%. Yang kedua ialah proses pengolahan di PT Timah, yaitu berawal dari mineral dressing biji timah hingga kadar SN 70%, lalu setelah itu dilebur di reverberatory furnace pada suhu 1350 derajat Celcius dan dimurnikan menggunakan proses pyrorefining atau eutectic refining atau electrolytic refining. Yang ketiga ialah terdapat dua jenis terak yang dihasilkan dari proses peleburan PT Timah, yaitu terak 1 dan terak 2. Yang keduanya memiliki karakteristik asam dengan basisitas sekitar 0,45 sampai 0,60. Fasa yang terbentuk pada terak 1 adalah
wollastonite, sedangkan fasa yang terbentuk pada track 2 adalah tridimite. Dan yang terakhir ialah jenis refraktori yang digunakan oleh PT Timah, yaitu ialah fire brick, clay, dan refractory clay. So, next. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Next. Nah, di sini nih ada kata-kata pepatah, yaitu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Albert Einstein. Jadi, ilmu dan agama harus dijalankan secara seimbang ya. Next. Okay, that's all for our presentation today. Thank you for all of your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.